Bayangkan kita hidup di awal abad ke-20, di mana rakyat pada saat itu masih terjajah, kegiatan ekonomi masih dibatasi oleh bangsa asing, dan kesempatan untuk hidup amatlah teramat sempit. Nah, di saat keadaan itu, muncullah suatu gerakan yang menggerakkan kesadaran rakyat. Sebuah organisasi yang bukan hanya sekedar perkumpulan dagang atau kelompok sosial biasa, organisasi yang merupakan simbol perlawanan tempat di mana berkumpulnya pedagang Bumi Putra. Tempat kaum Bumi Putra belajar makna persatuan. Didirikan oleh Haji Samanhudi pada tahun 1911, Syarikat Islam tumbuh menjadi sebuah gerakan yang tidak hanya membela hak ekonomi, melainkan turut membangun kesadaran politik dan nasionalisme. Syarikat Islam menyadarkan bahwasanya kemerdekaan bukan hanya sebuah mimpi, melainkan sebuah tujuan yang dapat dicapai dan juga diperjuangkan. Melalui video pembelajaran kali ini, marilah kita menggali lebih dalam mengenai organisasi syarikat Islam dan perannya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mari kita mulai pembahasan kali ini dengan memahami bagaimana langkah yang dilakukan oleh organisasi syarikat Islam dalam menggerakkan kesadaran bangsa Indonesia. Halo teman-teman, teman-teman tahu nggak nih latar belakang berdirinya Syarikat Dagang Islam? Ya, berdirinya Syarikat Dagang Islam tidak terlepas dari situasi kondisi masyarakat Bumi Putra di Indonesia pada awal abad ke-20 di masa kolonial Belanda. Masyarakat Bumi Putra pada waktu itu mengalami kesenjangan sosial teman-teman yang dipengaruhi oleh rendahnya rendahnya pendidikan, kemudian sulitnya mendapatkan akses pendidikan, kemudian terbatasnya hak politik, pemberlakuan kebijakan yang bersifat diskriminasi, dan penindasan dari pemerintah kolonial Belanda waktu itu. Akibatnya, masyarakat Bumi Putra tidak bisa bersaing secara ekonomi dan juga secara sosial dengan masyarakat Tionghoa dan juga masyarakat Eropa. Nah, selain hal itu, di awal abad ke-20 ini teman-teman, ternyata sudah banyak loh berdiri organisasi yang bersifat lokal yang tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat Bumi Putra ini. Salah satu contohnya adalah Jamiat Khayr. Jamiat Khayr merupakan organisasi dagang yang diinisiasi oleh komunitas Arab di Batavia. Organisasi ini berdiri pada tahun 1901 dan mendapatkan sertifikasi persetujuan dari pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1905. Tetapi ruang lingkup di organisasi Jamiat Khayr ini hanya terbatas di Batavia saja. Nah, salah satu implementasi dari Jamiat Khayr ini adalah memberikan bantuan moral dan juga dana. Salah satu masyarakat Bumi Putra yang mendapatkan dananya adalah Tirto Adi Surya. Bantuan dana dan moral yang diterima oleh Tirto Adi Surya ini kemudian dia gunakan untuk membangun sebuah perusahaan percetakan koran yang diberi nama Medan Priayi yang didirikan di Bandung pada tahun 1907. Bahkan perusahaan percetakan koran ini mendapatkan izin dan persetujuan dari pemerintah kolonial Belanda loh. Akan tetapi, setelah dikeluarkannya undang-undang yang mengatur terkait pelarangan kegiatan politik dan juga alat-alat politik, terutama yang tercantum dalam pasal 111 dalam Legal Agreements, secara tidak langsung Medan Priayi terkena imbasnya dan bahkan mengalami penurunan penjualan. Nah, sebagai reaksi atas hal tersebut, Tirto Adi Suryo kemudian mendirikan sebuah organisasi yang diberi nama Syarikat Dagang Islamnya yang didirikan di Batavia pada tahun 1909 dan juga di Bogor pada tahun 1911. Oke, setelah kita membahas tentang situasi masyarakat Bumi Putra dan proses berdirinya SDI, selanjutnya kita akan membahas tentang proses berdirinya Syarikat Islam dari Syarikat Dagang Islam yang memiliki keterkaitan dengan revolusi nasionalisme Tiongkok pada 1911. Hal ini terjadi pada organisasi dagang bernama Kongsing di Surakarta, yang anggotanya berasal dari orang Tionghoa dan orang Bumi Putra. Namun, terjadinya revolusi nasionalisme Tiongkok pada 1911 secara tidak langsung menumbuhkan gesekan antara pedagang Bumi Putra dengan Tiongkok.
Akibatnya, pedagang-pedagang Jawa ini mengundurkan diri dari organisasi Kongsing yang akhirnya memupuk semangat persaingan dagang dengan masyarakat Tionghoa. Lantas, pedagang-pedagang Jawa yang telah mengundurkan diri dari organisasi Kongsing lantas bergabung dengan organisasi Rekso Sumekso yang didirikan oleh Haji Samanhudi pada tahun 1911. Tapi organisasi ini, yakni Rekso Sumekso ini, belum memiliki izin dari pemerintah kolonial yang berakibat organisasi ini menjadi pantauan dari Kepolisian Keresidenan Surakarta. Menanggapi hal tersebut, Haji Samanhudi kemudian meminta bantuan kepada Jaya Margoso untuk mengatasi permasalahan ini. Jaya Margoso kemudian meminta bantuan kepada Tirto Adi Suryo selaku temannya untuk membantunya. Tirto Adi Suryo ternyata menyetujui teman-teman dengan cara memasukkan dokumen tentang berdirinya tentang berdirinya Rekso Sumekso ini, yang kemudian dimasukkan sebagai salah satu cabang dari Sarekat Dagang Islamiyah. Nah, surat yang dibuat oleh Tirto Adi Suryo ini ternyata disetujui teman-teman oleh pemerintah kolonial Belanda waktu itu di Karesidenan Surakarta ya. Nah, akibatnya Rekso Sumekso ini kemudian terbebas dari statusnya sebagai pantauan polisi. Nah, kemudian Tirto Adi Suryo mengusulkan bagaimana dengan menggabungkan Rekso Sumekso ini dengan Sarekat Dagang Islamiyah. Kemudian disetujui bahwasannya Rekso Sumekso dan Sarekat Dagang Islamiyah ini melebur menjadi satu, menjadi Sarekat Dagang Islam, yang kemudian menjadi Sarekat Islam. Nah, Sarekat Dagang Islam ini berdiri pada tahun 1911 dengan posisi ketua yakni Haji Samanhudi dan juga penasehat Tirto Adi Suryo. Nah, itu dia teman-teman mengenai latar belakang berdirinya Sarekat Dagang Islam. Setelah belajar banyak mengenai latar belakang berdirinya organisasi Sarekat Islam, kalian penasaran nggak sih tentang perkembangan organisasi Sarekat Islam hingga pada akhirnya mampu menjadi organisasi yang sangat berpengaruh di masa pergerakan nasional? Nah, seperti ini. Sarekat Islam di bawah kepemimpinan Hos Cokro Aminoto menjadi organisasi yang sangat menarik, sampai-sampai memiliki banyak anggota dan memiliki beberapa cabang di provinsi yang ada di Indonesia. Nah, anggota-anggotanya dimulai dari pedagang muslim, santri, hingga rakyat muslim yang menjadi wadah perlawanan rakyat terhadap ketidakadilan sistem kolonial. Sarekat Islam yang awalnya hanya untuk mengayomi pedagang-pedagang muslim karena memang awalnya untuk melindungi pedagang. Nah, tapi perlahan organisasi ini mulai membela perihal sosial politiknya juga loh. Aku kasih contoh ya, dari pembahasan Kongres Nasional Sarekat Islam yang dilakukan pada 17-24 Juni 1916 yang kurang lebihnya adanya tuntunan mengenai pemerintahan sendiri untuk rakyat Bumi Putra di Hindia Belanda dan kritikan tentang sistem pemerintahan kolonial yang tidak ada hak politiknya. Partisipasi SI dalam bidang sosial politik juga tampak ketika Abdul Muiz dan juga Cokro Aminoto bergabung dengan Dewan Rakyat atau Volksraad mewakili SI. Nah, meskipun ya mereka berdua ini ketika bergabung dengan Volksraad tidak dapat berbuat banyak karena Volksraad ini lebih merupakan Dewan Rakyat yang dibentuk oleh pemerintah kolonial Belanda untuk kepentingan mereka, atau bisa juga disebut sebagai Dewan Boneka dari pemerintah kolonial Belanda. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya mengenai Sarekat Islam ini yang memiliki banyak sekali cabang yang tersebar di hampir Pulau Jawa. Tapi kalian tahu nggak sih bagaimana sistem dari cabang Sarekat Islam ini? Ya, sistem dari cabang Sarekat Islam ini menggunakan sistem hak otonom. Jadi setiap daerah itu, setiap kantor cabang daerah itu memiliki sistem kepengurusan dan juga kewenangan tersendiri untuk mengatur kantor cabangnya. Nah,
Syarikat Islam yang ada di pusat atau CSI itu tidak memiliki kewenangan secara mutlak untuk melakukan koordinasi dengan kantor cabang ini. Tetapi sistem cabang ini ternyata menjadi hal yang berbahaya karena ini menjadi salah satu faktor penyebab SI itu terkikis dari dalam. Apa yang terjadi ya teman-teman? Bahas mengenai bagaimana awal berdirinya SI dan juga bagaimana SI berkembang menjadi organisasi yang besar, kita akan masuk nih ke pembahasan mengenai bagaimana keruntuhan SI. Kira-kira kenapa ya kok SI bisa runtuh, padahal kan SI merupakan organisasi yang besar? Tapi nih, kita tidak bisa memungkiri bahwasannya segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak ada yang abadi, termasuk dari keberadaan SI itu sendiri. Lalu kenapa sih kok SI bisa runtuh? Jadi keruntuhan SI tidak bisa terlepas dari masuknya ajaran komunisme ke Indonesia. Kok bisa sih? Nah, jadi pemerintah kolonial Belanda ketika mengetahui bahwasanya SI berkembang menjadi organisasi yang besar, apalagi anggota-anggotanya yang berasal dari berbagai kalangan dan juga dari berbagai latar belakang, merasakan adanya potensi ancaman. Lalu, pemerintah kolonial Belanda mengutus seorang Belanda yang bernama Henk Sneevliet dan juga teman-temannya yang bernama Bresteder dan juga Dekker untuk mendirikan sebuah organisasi yang beraliran Marxisme yang dinamakan ISDV pada tahun 1913. Nah, mereka melihat bahwasannya SI ini punya masa yang cukup besar. Akhirnya mereka mencoba masuk dan mempengaruhi tokoh-tokoh yang ada di Syarikat Islam. Salah satu tokohnya seperti Semaun, Darsono, Alingin, dan bahkan Tan Malaka mulai terpengaruh dan mengikuti paham Marxisme. Akibatnya, SI ini pecah menjadi dua kubu, yakni SI Merah dan juga SI Putih setelah diadakan disiplin partai pada tahun 1923. SI Merah yang dipimpin oleh Semaun dengan kantor pusatnya yang ada di Semarang. Kemudian SI Putih yang dipimpin oleh Hasokra Aminoto dengan kantor pusatnya di kota Yogyakarta. SI Merah menganut ideologi Marxisme, sedangkan SI Putih menganut nilai-nilai Islam dalam organisasinya. Perpecahan ini membuat perjuangan dalam SI menjadi lemah, hingga akhirnya SI Putih mengambil sikap tegas, di mana tahun 1923 mereka mengubah nama jadi Partai Syarikat Islam atau yang kita kenal menjadi PSI dan memutus hubungan dengan pemerintah Belanda. Dalam hal ini mereka memilih jadi organisasi non-kooperatif. Sayangnya setelah itu, PSI semakin kehilangan kekuatannya. Banyak kader dan tokohnya berpindah ke PKI dan pemerintah kolonial semakin menekan mereka. Lalu setelahnya, PSI semakin tidak aktif dan pamornya semakin memudar dalam dunia pergerakan nasional. Begitulah akhir perjalanan panjang dari organisasi Syarikat Islam. Setelah mengetahui latar belakang, perkembangan, dan kemunduran Syarikat Islam, kalian penasaran nggak sih seberapa besar pengaruh dalam pergerakan nasional ya? Nah, Syarikat Islam punya peran penting terutama dalam membangkitkan kesadaran politik rakyat, memperjuangkan hak ekonomi, dan menjadi cikal bakal organisasi politik besar. Tapi, apa cuma itu saja pengaruhnya ya? Tentu saja ada pengaruhnya. Pengaruh utama dari organisasi Syarikat Islam yakni membangun kesadaran politik dan nasionalisme di kalangan masyarakat Bumiputra pada kala itu. Sebelum itu, perlawanan terhadap penjajah masih sangat bersifat lokal dan sporadis, artinya tidak beraturan dan hanya dilakukan sesekali. Namun, setelah kehadiran Syarikat Islam memantik semangat dan kesadaran akan pentingnya persatuan dalam melawan penjajahan.
Pengaruh lain Syarikat Islam adalah menyebarkan ideologi nasionalisme dan Islam dengan pendekatan keislaman yang jadi kekuatan baru dalam pergerakan bangsa. Syarikat Islam menggabungkan semangat persatuan nasional dengan nilai-nilai Islam yang menarik perhatian kaum pedagang, santri, dan rakyat kecil. Dengan menjadikan Islam sebagai dasar moral perjuangan, Syarikat Islam menumbuhkan kesadaran bahwa melawan penjajah adalah bagian dari kewajiban umat. Pendekatan ini memperkuat posisi Islam dalam politik serta membangun solidaritas antar masyarakat Bumi Putra. Lewat tokoh seperti Hos Cokro Aminoto, Syarikat Islam juga menanamkan semangat kebangsaan yang tak hanya soal kemerdekaan politik, tapi juga membawa kesejahteraan sosial dan juga ekonomi. Oke, kayak yang udah dijelasin sebelumnya ya, bahwasannya di bawah kepemimpinan Hos Cokro Aminoto, SI menggunakan pidato dan juga pendekatan-pendekatan Islami untuk menumbuhkan kesadaran nasionalisme di kalangan masyarakat Muslim. SI juga menjadi pelopor pergerakan massa dengan keberhasilannya mengumpulkan rakyat dalam jumlah yang besar dan menyebarkan pengaruhnya ke seluruh Nusantara. Nah, menariknya lagi, SI kan awalnya merupakan organisasi yang bergerak di bidang ekonomi ya. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, SI ini memiliki kekuatan politik juga loh, bahkan dengan basis massa yang sangat kuat, terutama dari kalangan pedagang, santri, dan juga dari kalangan rakyat kecil. Nah, keberhasilan SI ini juga dapat dilihat dari banyaknya cabang-cabang daerah yang didirikan, serta dari rapat umum dan juga kongres-kongres SI yang kesemuanya itu menanamkan semangat perjuangan serta membentuk pola perlawanan rakyat yang lebih terorganisir. Kita telah membahas organisasi Syarikat Islam mulai dari lahir, berkembang, dan juga berperan dalam perjuangan kebangsaan Indonesia. Organisasi Syarikat Islam tidak hanya sekedar wadah pergerakan ekonomi dan sosial, tapi juga sebagai pelopor bagi kesadaran politik rakyat Indonesia di abad ke-20. Dengan semangat persatuan dan kesatuan, Syarikat Islam mengajarkan kita pentingnya organisasi kebersamaan. Semoga video pembelajaran ini dapat memberikan wawasan serta inspirasi bagi kita semua untuk terus menghargai sejarah dan menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan terus menggali pembelajaran sejarah selanjutnya. Sampai jumpa.